Kuliti skripsi Jokowi di UGM, Roy Suryo, sejak kapan ada lembar pengesahan di belakang? Yang kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Iswan Soeharto. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Itu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak ada tangan, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Ismon, dan juga Dr. Tifa. Clear, oke? Ada kapan? Mas, nggak usah. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Persoalan. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Berkoordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, Mas pernah lihat belum? Berkoordinasi the bawah. Pernah lihat belum? Tuh, kan pengacara Pak Jokowi sudah lihat. Saya pernah. Gini Mas, saya harus sampaikan di sini. Inilah mengapa harus saya sampaikan, ini sangatlah berbahaya narasi-narasi seperti ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, ini bisa saya sampaikan bahwa Pak Jokowi telah melaksanakan dan memenuhi seluruh persyaratan substansi maupun administrasi yang diperlukan untuk seorang mahasiswa dapat lulus menjadi seorang sarjana. Ini tegas dan dapat kami buktikan. Nah, dari pihak UGM pun juga sudah memberikan pernyataan yang sama. Jadi nanti, ini kan debat kusir, Mas Roy punya pernyataan yang sendiri. Menurut Mas Roy begini, kami juga punya. Ya dong, kita kan saling. Bukan saya sendiri, Mas. Kita saling memiliki. Bukan saya sendiri. Tentu. Iya, saya, Dr. Ismon. Terus sekarang mulai. Harus dijelaskan kepada publik juga, karena ini mengundang pertanyaan dari skripsi ini kan. Ya. Nah, jawaban-jawaban yang ada di skripsi ini mungkin Bung Yakub bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Misalnya tidak ada lembar pengesahan, lalu kemudian profesor ada di depan, kemudian di lembar kedua tidak ada profesor, dan ternyata menurut Mas Roy ada itu profesornya baru setelah itu 4 bulan setelah tanggal profesor itu, ternyata beliau baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar. Bagaimana menjawab itu? Karena ini sudah kemudian disimpulkan oleh publik, gitu kan? Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya. Ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada. Harus saya sampaikan. Makanya nanti begini, ini yang saya takutkan Mas, bahwa ada orang kita yang kunci mengatakan ada ya. Ada. Oke, berarti UGM memberikan lembar skripsi yang salah kepada kita. Kan menyimpulkan lagi. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau diskusi seperti ini diteruskan, lembar pengesahan itu Anda lihat deskripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? Lembar pengesahan itu ada, Mas. Mas lihat skripsinya Pak Jokowi kapan? Kita tidak mau. Mas Yakob, tunggu Mas. Oke. Lihat kapan? Kami tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Itu poin yang penting, Mas. Mas jujur, kami juga tidak mau. Jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lihat skripsinya kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau. Lihat skripsinya kapan? Sudah dibocorkan. Jujur aja kok susah sih. Sudah dibocorkan, Bang Roy sudah dibocorkan bahwa ada. Di UGM sebobrok apa sih sehingga skripsi itu bisa kosong lembar pengesahan? Iya. Sigit Hartwinarto, Kehutanan, lulus 1985, itu profesor di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Ini perlu dipanggil ini. Gitu loh. Kenapa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, gitu. Inilah apalagi yang bahaya, cuma 40. Mas. Inilah yang paling bahaya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Karena pada prinsipnya dia tidak lagi ke personalnya Jokowi, tapi ke 40, 60 sampai 80. Ini ngejar sebagai pembanding. Enggak, Pak. Gini. Pak, kalau ini dimanipulasi, maka mereka pun korban loh. Nah, itu Mas, kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, lalu ada beberapa skripsi juga ada hal yang sama seperti itu. Skripsi itu, kalau ini boleh saya bilang, mungkin di ruangan ini ya, yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga, dan yang ada di ruangan ini boleh saya tampilkan? Iya, silakan. Skripsi ini dan pertama kali ini eksklusif nih. Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada.
Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ya itu disitulah ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah ini, ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafologi. Bakal sehat ini. Loh iya, kan ini justru sehat banget. Ya, namanya juga tidak semacam itu. Oke. Jadi ada clear. Ditampilkan ya. Dan ini kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus itu kan aneh. Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi, justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. S2, ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi. Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini, kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima kasih Prof. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Jadi gini, udah juga ditanyakan ke dosen pembimbing. Udah juga ditanyakan teman-teman netizen ke Grok. Kalau terkait dosen pembimbing, baik itu akademik maupun skripsi, itu kami juga sering ada beberapa dosen. Sebentar, ada beberapa dosen yang memang kami dekat, ya pada saat kami kuliah atau memang asdos yang memang kita dekat. Karena kenapa? Ada ketakutan kami dulu di zaman kuliah. Kita semua mengalami bahwa pada saat kita kuliah, kita mengalami ada ketakutan untuk langsung akses kepada dosen kita. Pak Ade pernah jadi dosen pembimbing belum? Belum pernah. Ya udah, saya pernah jadi dosen pembimbing. Selesai dah itu udah masalah. Justru di situ Bang Roy. Di situ, sebentar. Ini, itu kan yang Bapak alami. Iya. Secara mengalami itu, sementara kita menempatkan Pak Jokowi di sini itu sebagai mahasiswa kan, di sini kan. Pembahasan ya, ini kan Pak Kasmujo ya, bukan sebagai dosen. Kalau Bapak pernah menjadi dosen atau pernah menjadi asdos, itu urusan Bang Roy. Tetapi kalau untuk urusan yang ini, untuk urusan yang ini bukan, saya tidak berbicara Pak Kasmujo di sini sebagai pembimbingnya, ya toh, dosennya atau apa. Kan Pak Roy mengatakan bahwa tidak ada dosen pembimbing ataupun ada bahasa dosen skripsi ya. Ini dosen. Nah, di sini. Oke, skripsi oke lah, enggak. Gitu loh. Sekarang gitu dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu nggak boleh, aturannya itu asdos. Asdos itu, asisten dosen itu adalah dosen baru yang barusan masuk dan biasanya golongannya 3A sampai dengan 3B. Dia itu biasanya YMT. YMT itu apa? YMT itu biasanya yang menjalankan tugas. Tapi kadang-kadang di kampus YMT itu, Mas Aiman, YMT itu yang membawakan tas.
Jadi kadang-kadang kita tuh bawakan tas, dosen yang lebih senior ngambil spidol whiteboard, tapi memang presentasi. pada kenyataannya kadang-kadang Asdos lebih galak dari dosen, Bang Roy. Tapi itu terjadi, Bang. Di kampus-kampus kami itu terjadi. Intinya gini, nggak boleh Asdos itu jadi dosen pembimbing akademik. Nah itu clear. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, enggak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada guru wakili, guru menemani atau bapak tentu tolong dibantu, tapi mau ngajar langsung belum boleh. Dikirimi sebuah fakta baru, saya dikirimi sebuah screenshot. Ini yang diambil dari websitenya ugm.ac.id. Coba ini perhatikan yang diberi tanda merah ini ya. Ini menyitir pidato pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro yang disampaikan pada tanggal 22 Maret 1986. Saya kira poinnya pada ini ya, poinnya pada tanggal 22 Maret 1986. Dan fakta itu kemudian dikaitkan dengan lembar pengesahan skripsi yang disebut milik Joko Widodo. Di situ jelas tertulis bahwa di situ Yogyakarta tahun 1985 dan ditandatangani oleh pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro, pakai OE, ini penting dicatat, dan Dekan Fakultas Kehutanan Profesor Sunardi Prawiro Atmojo. Nah, kalau ini benar, ini kan merupakan fakta baru yang kian memperkuat kejanggalan skripsi dan juga ijazah dari Jokowi. Bagaimana mungkin skripsi dan ijazahnya Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 sudah ditandatangani oleh Pak Ahmad Sumitro sebagai pembimbing, itu dia sudah menggunakan gelar profesor. Padahal kan pengukuhannya sebagai profesor baru pada tahun 1986. Kan ini mohon dikoreksi dari kalangan kampus kalau saya salah. Seseorang berhak menyandang gelar profesor itu kan setelah menyampaikan pidato pengukuhan dan setelah itu dibacakan SK keputusan dari kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi kalau sekarang ya. Itu baru dia kemudian boleh menggunakan gelar profesornya. Nah, ini kalau betul Pak Sumitro itu Sumitro tanpa OE, tapi Sumitro pakai SU. Itu kalau dia dikukuhkan baru pada tahun 1986 kok di lembar pengesahan skripsi Jokowi pada tahun 85 sudah pakai profesor gitu. Dan ini apalagi kan ada persoalan di situ bahwa nama Pak Sumitro seperti dikatakan anaknya itu enggak OE tapi U saja. Jadi ini nambah fakta baru lagi soal Pak Profesor Sumitro ini. Kita ditunjukkan itu TOU ya. Pak Roy ya, TOU katanya lembar pengesahan skripsinya di sini ini yang ditandatangani oleh cuma dosen pembimbing, dekan kosong, penguji juga kosong. Ternyata di sini tulisannya Dewan Penguji Tesis. No. Masya Allah. S2. Belum lulus S1 sudah tesis ya? Ini dia TOU itu punya saya katanya sudah kosong. Lulus S1 sudah tesis ya? Ini dia TOU itu punya saya katanya sudah kosong. Times New Roman. Ternyata saya cek lagi tesis. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih. Foto tadi Pak? Iya. Kosong cuma pembimbing, nggak ada kosong. Terus tesis. Di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan. Saya nggak tahu sudah S2 ada program master nggak itu? Waktu tahun 85 ya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo tertawa ketika berdebat soal skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Adapun Roy Suryo dalam kesempatan itu berdebat dengan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, terkait polemik ijazah Jokowi. Roy Suryo menilai, ada sejumlah kejanggalan pada skripsi milik Jokowi di Universitas Gadjah Mada UGM. Dia menuturkan satu kejanggalan, yakni tidak adanya lembar penguji dalam skripsi tersebut.
Pada awalnya, Roy Suryo menjelaskan terkait dengan skripsi milik Jokowi dari video yang diperlihatkan di sebuah acara TV. Namun, dia mengaku tidak mengetahui sumber video tersebut. Kendati demikian, Roy Suryo tetap menganalisa skripsi tersebut lantaran ia juga mengaku pernah melihat langsung skripsi milik Jokowi. Roy Suryo mengamati dan menganalisa video yang berisikan lembar halaman skripsi tersebut dibuka satu per satu. Ia mengatakan ada halaman yang hilang pada skripsi tersebut. Ini nggak ada lembar pengujiannya, kata Roy Suryo, dikutip dari YouTube iNews TV, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Menurut Roy Suryo, skripsi yang tidak ada lembar penguji tidak bisa lulus dari universitas. Ketika kami meriksa skripsi yang dikatakan punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus, kata dia. Ade Darmawan lalu bertanya kepada Roy Suryo apakah dia menelusuri skripsi tersebut hingga halaman belakang. Pasalnya, menurut Ade, bisa jadi lembar pengesahan skripsi itu terletak